intervalnya adalah per 3 detik misalnya, jadi nanti data yang hilang itu sebenarnya untuk treatment missing data tuh udah ada caranya sih. Maksudnya kalau misalnya memang terpaksa ya udah, treatment missing data itu caranya ya dimasukin nilai rata-rata dari keseluruhan data, jadi kan nggak missing dan dia nggak akan berubah datanya. Nah, Gitu. sebenarnya kita malah per 1 menit sih, Bu. Waktu ini pertama, apa namanya, soalnya kan kalau skin temperaturnya per 1 menit. Jadi kita dari per detik itu kita jadiin per 1 menit dulu, Bu. Habis itu kita jadiin, mungkin saya bisa share screen ya, Bu. Iya, share screen ya, Bu. Ini Bu, kalau data timpaninya. Ini kan data timpani yang mentah ya Bu, itu per detik. Nah ini misal di sini Bu. Detik ke 36 hilang. Nah ini detik ke 36 hilang. Tapi di bawahnya masih banyak yang hilang gitu Bu, memang. Nah terus sedangkan kemarin itu waktu olah data itu kita pakainya rumus ini Bu untuk rata-ratanya. Jadi tinggi kali lebar gitu. Nah tingginya kita kan pakai, kalau misalnya mau per menit ya Bu, itu kan kita pakainya yang 60. Berarti tinggi apa namanya 60 row gitu Bu. Kemarin pakai rumus ini Bu. Terus dari hasil per menit ini kita pindah ke per 5 menit. Ini yang per 5 menit. Ketika per 5 menit dia berarti ngambil dari data yang udah kita jadikan per menit ini berarti 5 gitu tingginya gitu. Tapi itu tadi karena ada data yang hilang jadi enggak. Ya solusinya ya itu dipetanin dulu yang hilang tuh yang mana, sehingga jadi kan kalau cara treatment missing data misalnya gini, ini dari kita punya detik ke 1 sampai detik ke 60, dan itu yang kita hitung detik ke 1 sampai detik ke 60 itu yang kita hitung satu data point, misalnya rata-ratanya dari satu data point gitu misalnya Mbak Watri. Nah rata-rata dari detik 1 ke detik 60 ini kalau misalnya kita nggak menggunakan nilai 0, itu kan berarti tetap aja dia akan rata-rata yang memang apa adanya kan, jumlah apa adanya walaupun nggak ada missing datanya ya kan. Iya Bu. Nah itu bisa dipakai sehingga jebretin pakai rumus jebretin 60 itu emang agak susah sih, maksudnya akhirnya nggak sesuai dengan jumlah ticking data yang ada di situ. Nah cara lainnya adalah ya dalam 1 menit itu, dalam 60 detik itu kalau misalnya ada missing data, nah dihitung dulu rata-rata 1 menitnya itu, kemudian habis dari data-data 1 menitnya itu, kemudian missing datanya itu kemudian dimasukkan nilai rata-rata untuk 1 menit itu doang gitu. 1 detik Bu maksudnya? Nilai rata-rata untuk 1 detik? Enggak, maksudnya nilai rata-rata untuk 1 menit dimasukin ke detik-detik yang hilang itu loh. Itu cara treatment missing data kalau memang data tersebut diperlukan untuk analisis. Ini Bu, manual Bu. Iya. Itu manual Bu. Manual. Cuman kalau enggak ya, kalau misalnya kalian memang maunya pakai ini otomatis ya nanti dipakai recognize time window aja rumusnya. jadi kan kalau di Excel ini kan kita bisa tahu kan, maksudnya nilai ini adalah as long as depannya itu masih 08 sekian sampai 4 berapa, jadi kita tentuin sehingga jadi jumlah di dalamnya itu tuh nggak mesti 60 tapi sesuai dengan menitnya. Iya. Nah kemarin kan saya ini Bu nyoba googling kan Bu, buat nge-tracing missing datanya tuh ada di mana aja kan Bu. Emang pakai rumus if. Tapi masalahnya Bu, ini kan settingannya dari sana tuh dalam jam Bu. Ya, yang dideteksi adalah string.
Paham nggak sih? Nggak bisa Bu diedit, saya udah mengakali itu juga Enggak, Bu. maksud saya yang di apa, bukan diedit, maksudnya bukan string, maksud saya gini, if jadi kalau misalnya ada kata, bentar ya, kalau misalnya ada kata 084829, maka itu diambil gitu loh. Terus sampai 08 berapa, 4 berapa. Jadi nilainya itu dikenali sebagai diri si Excel ini mengenali si waktu itu sebagai sesuatu syarat yang kita berikan. Jadi maksudnya itu kalau dia nggak under timeline, under 29 sampai segini, berarti nggak diambil kayak gitu. Untuk kolom yang ini berarti nggak diambil gitu. Soalnya kemarin kan saya coba ya Bu, if ini sama dengan saya stringin, itu juga nggak bisa Bu. Ini ya Bu, misalnya 4829, terus misal value true-nya oke, else-nya false. No, itu juga nggak bisa Bu. Tuh kan Bu, harusnya kan oke. Ini udah di dash, coba kalau yang sini. Kalau yang klik yang nomor 2 itu, terus di Oh ini bisa lihat 30 ya Bu, titik. Nol lagi Bu. Karena dia kayaknya ngebacanya, padahal ini tuh sebenarnya coba itu diganti string, coba itu yang timenya itu kan diganti string. coba diganti string, bisa nggak? Jadinya 0, Bu. Kalau dijadiin, Saya kemarin jadiin number kan Bu, nyoba jadinya juga 0. atau gini copy Udah kolom Bu, ini udah terus di nyoba paste, Bu. tapi paste values. Udah Bu, udah nyoba Bu. Jadinya gini. Itu Bu, kemarin ngolahnya bingung. Ini ke bawah ada berapa ini sih? Ada 5.000 Bu row-nya. Tuh 5.000-an Bu. Oke. 1.700. Terus Bu, ini kan yang timpani Bu. Terus saya tuh kalau yang waktu S1 ada yang hilang-hilang juga mestinya kan? Waktu S1 terus nggak ada Bu, yang ada hilang Bu. Terus pakai pukul rata. Pakai pukul rata kayak gini. Terus Bu, yang data HR itu tuh aneh Bu hasilnya. Karena saya baru sadar ketika kan saya pilot itu satu kondisi satu orang Bu. Nah, sedangkan saya tuh waktu pilot APD level 2, itu responden saya usianya 30 lebih. Terus ketika pakai APD level 3, usianya tuh sekitar saya 26-an. Nah, setelah dibandingin, HR-nya malah tinggian yang level 2. Kayaknya karena faktor usia itu. Terus saya sama dia kemarin gini, soalnya datanya dia tuh juga aneh, karena emang kita ada yang mahasiswa S1, berarti usianya dia di bawah 19-an, Bu. Dia di bawah 20. Terus ada yang 26, terus ada yang 30. Jadi datanya dia juga aneh. Terus dia bilang, apa kita pilotnya salah ya? Apa harusnya pakai satu orang yang sama tapi 4 kondisi ya? Ya itu akan lebih baik sih memang. Iya, Bu. Karena individual difference-nya jadi berkurang. Terus yang untuk yang timpani ini juga jadinya Bu, kan timpani itu kan dia ngitung terus Bu. Jadi kita di awal sama end di akhir. Sementara waktu kayak dari perpindahan responden dari duduk ke treadmill, itu kan kadang benerin timpaninya dulu. Nah kayak gitu, jadi kita ngepasin sama data HR. Jadi kalau HR itu kan dia
dia ada waktu mulainya jam berapa, terus terus dia ngitung sendiri berapa menitnya. Jadi kita nyocokin jamnya gitu loh Bu, untuk yang timpani. Jadi hasil ini tuh udah dari cut-cutan timpani gitu Bu. Cut-cutan apa namanya pergerakan ya? Cut-cutan, iya cut-cutan yang kayak dari duduk ke treadmill, terus dari treadmill ke duduk kayak gitu. Itu harus ngepasin dari jamnya. Nah, yang buat ngedit, yang buat apa, yang timpani ini sih Bu emang agak repot Bu. Kalau yang buat skin temperaturnya, alhamdulillahnya agak lumayan nggak sesusah timpani karena dia udah per menit Bu kalau skin temperatur. Gitu Bu. Nah menurut Bu Fitri gimana Bu? Apakah kami perlu pilot lagi atau sudah cukup ya Bu? Itu Pak Titis yang bisa jawab, saya nggak tahu. Kalau saya sih misalnya memang pilot tujuannya adalah melihat apa prosedur, kalau misalnya prosedurnya sudah oke, walaupun ini, dan kita juga jadi belajar bahwa oke, apa rentang usianya juga jangan terlalu apa besar gitu kan. Iya Bu. Jadi ya kalau saya pribadi sih nggak masalah. Cuma kalau Pak Titis nanti coba tanya aja gimana. Artinya kalau kalau memang apa nggak masalah ya nggak masalah. Cuman kalau saya nggak tahu, pokoknya ini Pak Titis yang mengambil keputusan apakah perlu pilot lagi atau tidak. Karena beliau ininya, maksudnya yang lebih expert di sini. Baik Bu, berarti mungkin nunggu minggu depan ya Bu ya. Soalnya baru bimbingan minggu depan. Sebenarnya tuh kemarin habis UAS pengen langsung ambil data, tapi ternyata ada kayak gini kalau misalnya ini hasilnya, maksudnya nggak banyak pertanyaan gitu Bu, kan kita bisa lanjut ambil data. Ternyata masih banyak pertanyaan sama yang kemarin, yang minggu lalu terkait yang responden harus jawab per 3 menit, itu kan juga ternyata mempengaruhi. Itu juga belum saya sampaikan ke Pak Titis karena beliaunya kayaknya sedang sibuk Bu. Oke, ya. Ya udah. Saya sih misalnya minggu depan apa namanya Pak Titis bilang, maksudnya oke persit atau whatever itu saya setuju aja Mbak. Jadi maksudnya nggak usah diklarifikasi ke saya lagi, nggak apa-apa. Maksudnya Oh iya, baik Bu. apa namanya basisnya beliau aja untuk apa decision makernya. Oke. Baik Bu Fitri, mungkin progresnya baru itu dulu kalau dari saya. Bayangan saya berarti kan karena akhirnya jadi kayak dipukul ya udah per menit, tapi sebenarnya in fact itu tuh benar-benar nggak per menit. Kalau yang di HR tadi ada yang hilang nggak datanya? Nggak ada Bu, kalau HR ke-record semua. Oh, oke. Iya, kalau di HR juga ada, dia nggak cuma waktu, kalau tadi kan cuma waktu ya Bu, jam segini gitu. Kalau di HR juga ada, dia udah nge-record menit ke 1, detik ke 1, detik ke gitu Bu, kalau HR. Oke. Ini ada ini sih, ada caranya apa namanya untuk di Excel itu kita bisa tahu, kita bisa determine cells yang hilang, maksudnya kayak kayak misalnya kita daily gitu ya 1, 2, 3, 4, terus nanti ada yang hilang gitu tuh kita bisa lihat, bisa ini di Excel, maksudnya kayak oh ini ada yang missing data yang hilang nih gitu kan. Nah nanti missing data yang hilang tuh nanti akan di highlight gitu kan di Excel, terus habis itu nanti bisa ditambahin apa namanya informasi Rata-ratanya kan Bu. Terus habis itu nanti bisa ditambahin rata-ratanya untuk missing itu gitu sih kalau misalnya, jadi nggak bener-bener fully manual ketika masukin kalau misalnya Mbak Watri. Jadi maksudnya artinya gini, yang missing itu kita masukin dulu, terus habis itu baru kita masukin rata-ratanya ke yang missing itu, terus habis itu baru dibikin 60 itu kalau misalnya memang benar-benar mau ideal loh ya. Tapi ya itu sekali lagi saya balik lagi ke Pak Titis ini, saya sebenarnya memang bisa Bu, tapi ya itu Bu, karena saya udah mencoba dan ini tuh dalam bentuk time, dan ketika diganti menjadi number tuh nggak bisa. Jadi yang rumus Excel yang untuk mengetahui missing data itu saya yang kesusahan di situ tadi Bu, yang saya akal-akalin itu tetap nggak bisa tadi tuh loh Bu. Sebenarnya kalau ngecek untuk missingnya bisa sih Bu, yang pakai if itu Bu, tapi karena ininya tuh dalam bentuk justru karena dia time series, maka kita bisa nge-track missingnya pakai rumus Bu.
Mm-mm. Oh, ada ya, Bu? Ada. Soalnya Jadi kemarin kita, contohnya di banyak itu mm-mm. Google gitu, contohnya cuma misal 1, 2, 3, 4 gitu, cuma angka gitu. Mm. Terus misal Ini, empatnya nggak ada, terus dia bisa mm, ngedetek di sini di angka 3-nya terus missing gitu. mm, Mm-mm. mm. Ketika 4 nggak ada, tapi itu kasusnya angka. Tapi kalau misalnya yang ini saya belum cari lagi kalau misalnya emang. Ini ada kasusnya dates juga sih, Oh ada gitu. Oke, Bu. timing, kasusnya timing. Ada. Jadi ada caranya untuk masukin apa namanya missing missing time. Jadi kayak misalnya waktunya yang hilang, itu tuh kita bisa masukin. Baik, Bu, nanti coba saya browsing-browsing lagi, Bu. Hmm, mm, mm, gitu. Kayaknya cuma itu aja, Bu, kalau progres saya, Bu, nggak Atau banyak. nggak apa-apa. Oke, ya udah. Oh ya, minggu depan kita libur dulu ya, tanggal 24 itu. Baik, Bu. Heeh. Terus yang minggu di tanggal 27 nanti saya kabarin lagi. Kalau misalnya ya, memungkinkan ya tanggal 31 kita tetap tuh. Tapi tanggal 24-nya libur dulu. Oke, ya nanti saya juga coba tanya Pak Titis deh, maksudnya terkait dengan apa namanya, perlu pilot lagi ya atau enggak gitu. Ya, baik, Bu. Terus sama kemarin tuh ada yang responden saya yang usianya di atas 30 itu ada Hmm, kejadian ternyata apa timpaninya tuh nggak nge-record, Bu. sama sekali. Iya, jadi kita kehilangan data 10 menit Oh. waktu exercise. Itu juga dia yang pas melihat layar monitornya, Hmm. layar komputer, terus Mbak kok nggak gerak? Ini berarti nggak ke-record gitu. Terus terus ya udah yang pertama di save terus kita start lagi yang kedua. Tapi Hmm. saya kehilangan 10 menit karena waktu itu kan APD level 2 Hmm. yang pas bagian saya sih, Bu. Hmm. Ya gitu sih, Bu. Kalau misalnya eksperimen Itu kan tuh ada aja. memang ya gitu ada aja namanya eksperimen ya. Ada aja kalau eksperimen. Ya, ya, oke deh. Iya, Bu. Saya nanti Itu kalau dulu, perlu Bu, dari saya. dilaporin aja apa adanya gitu mengenai Iya, Bu. data dan seterusnya. Oke, Ya, Bu. Baik. ya, Makasih, Bu Fitri. ya sama-sama. Oke, terus sekarang apa namanya? Jadi decision maker-nya Pak Titis ya Mbak. Kalau misalnya memang Pak Titis bilang nggak usah pilot, kalau saya pribadi sih nggak pilot, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu prosedurnya dan kita tahu bahwa kita perlu perlu apa namanya rentang usia yang kemudian dekat gitu untuk partisipasi. Kemarin partisipasi yang Mbak Watri yang udah didapat itu tuh rentang usianya jauh-jauh apa deket-deket ya? Ada 2 kelompok sih, Bu. Ada yang dekat, ada yang jauh. Gimana ya? Hmm. Sebentar, Bu. Saya juga lupa, Bu. Gimana ya? Tapi mereka semua akan melakukan APD 1 sama APD 2 kan? Iya, Maksudnya Bu. melakukan 2 level kan? Within Benar. subject kan? Iya, betul. Oh, nggak apa-apa sih insya Allah. Karena kan within subject yang kita Iya, kumpulkan within level subject. Iya, APD ya, jadi benar, nggak Bu. masalah. Iya, iya, Mm-mm. Bu. Oke, ya udah. Hmm. Nah, untuk missing data ntar dilaporin aja padanya lah, Miss. dan Iya, dan Bu. ini ada caranya kalau untuk apa misalnya data itu terus habis itu datanya data time series time gitu ya, terus habis itu kita mau fill in missing data automatically itu bisa, Oh terus iya, habis itu lagi nanti nanti saya cari-cari lagi, Bu. oke. Makasih informasi, Bu Fitri. Ya sama-sama. Nanti saya sharing juga kalau apa ke Mbak Audrey. Oke, selanjutnya Mbak siapa tadi, Mbak Mi, silakan Mbak Mi. Mbak Watri boleh live, boleh join ke KMPTI kalau masih di sana. Baik, Bu. Saya join ke sebelah dulu nih, Bu. Oke, Makasih, Bu Fitri. ya sama-sama. Ini, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, Mbak Mi itu udah ngirim ya? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ih, saya tahu Sibuk kayaknya. ya, Bu. Akhir tahun. Akhir tahun biasanya hektik semua, Bu. Kelupaan. Macam-macam kan deadline ini itu perbaruan kurikulum lah, terus apa namanya? Nilai segala macam tuh terus lupa. Saya ini ya. Iya, Bu. Tar, tar, tar.
Kemarin juga ngirim ke Pak Mirwan, tapi janji beliau weekend baru bisa di review katanya Bu. Jadi mungkin ya baru besok Sabtu Minggu mungkin Bu. Oke. Iya. Oke, klasifikasi. Oke. Klasifikasi hierarchy of effect menggunakan fuzzy inference system pada proses pembelian produk pertimbangan tanda standar nasional Indonesia. Oke, panjang banget ya. Panjang banget. Ya wis lah ini sih. Atau langsung pada proses pembelian produknya mungkin bisa apa Bu langsung mempertimbangkan Hierarchy of effect menggunakan fuzzy inference system, tapi kan decision making prosesnya untuk membeli. Membeli. Iya. Wis lah ini sih. Tuh banget tadi. Untuk latar belakang enggak ada yang berubah yang kemarin. Paling saya nambahin di asumsi Bu. Oke. Di asumsi. Yang mana? Nah, belum yang D Bu. Yang itu tetap A sama B tetap. Ini loh di italic ya. Oh, retail. Retail itu kan bahasa Inggris tapi. Bahasa Inggris ya Bu. Asumsi D. Jadi yang hasil ini Bu. Aturan fuzzy pada penelitian ini berdasarkan data responden yang didapatkan melalui survei pengaruh tanda SNI dalam soalnya kan heuristik kan Bu fuzzy ini Bu. Sesuai dengan keadaan ininya. Gak apa-apa nggih Bu. Tujuan, oke. Ini juga nggak ada yang berubah kan? Nggak ada, bab 2 nggak ada yang berubah. Fuzzy udah saya rapikan aja. Sama ini Bu, apa namanya saya ambilnya akhirnya fuzzy logic aja Bu. Kalau sebelumnya kan sama NN bawahnya kan di saya aja. Pasti akan ada pertanyaan kenapa fuzzy logic. Kenapa fuzzy itu tuh harusnya ada di sini, harusnya bisa dibaca di sini kenapa fuzzy doang. Nggak boleh jawabannya. Oh ini nggak bisa nih Zifari Rahman ini kan ya ujungnya aja. Bu bisa diulang. Bu maaf Bu sinyalnya barusan. Oh nggak, nanti pasti akan ada pertanyaan kenapa akhirnya hanya fuzzy saja gitu. Tapi jawabannya nggak boleh karena itu paling mudah. Oh nggih, siap Bu. Artinya ya harus di ini misalnya fuzzy itu kenapa gitu. Jadi perlu kelebihan fuzzy dibanding kelebihan metode lainnya sehingga yang dipilih adalah fuzzy. Kalau bisa ya tambahin di atasnya pas pembahasan tentang fuzzy model ini loh Mbak. Oh enggak apa-apa nggih, langsung di stay di situ nggih Bu. Enggak, maksudnya berdasarkan literatur, makanya literatur ditambahin di atas untuk yang Nggih. Fuzzy dianggap paling cocok untuk case ini gitu. Bukan gara-gara gampang. Kemarin sih kayaknya ada sih Bu, udah saya stay tapi saya lupa di mana. Kalau apa namanya manusia itu kan bias gitu kan Bu. Tapi ada
literatur referensinya. pendukungnya nggak? Ada? Ada, karena ada penelitian yang sejenis, Bu. Menggunakan fuzzy juga, Bu. Oke. Ya. Oke, terus metode penelitian, survei. Jumlahnya jadi mana di sini? Nggak ada ya? 400. Kalau di sini masih bilangnya 400 gitu, Bu. Oh, nanti di hasilnya ya? Di hasilnya nanti baru dibilang 456. Oke, objeknya. Nah, survei tahap 1 ini apa? Survei Yang itu, Bu, kemarin, Bu. Produk terdekat itu, Bu. oh. Nah, apa namanya? Maksudnya kan di sini kan survei tahap 2 tahap. Survei tahap 1 adalah CCND. Tahap 1-nya dijelasin nggak? Seharusnya tak jelasin, Bu. Ini. Gimana? Bentar, Bu. Harusnya di objek penelitian ini nanti ada objek tahap 1, terus ada objek tahap 2 gitu. Biar kita nggak bingung tiba-tiba lah, kok tiba-tiba tahap 1 langsung apa, tahap 1 itu objeknya gitu loh, Mbak. Jadi tulis aja dulu objek tahap 1 tuh apa semuanya gitu, terus habis nanti objek tahap 2 yang terpilih adalah dari tahap 1, yaitu apa-apa gitu. Jadi lebih clear. Ya. Siap, Bu. Saya tambah. Terus di sini juga kalau misalnya emang ada responden tahap 1 berapa jumlahnya kan dijelasin juga. Maksudnya responden tahap 1 tuh ngapain? Kalau ini kan juga nggak ada jumlahnya juga toh, dan tujuannya ngapain sih responden tahap 1? Ya, Bu. Semua fokusnya di tahap 2, padahal tahap 1 juga merupakan apa namanya ini di sini. Alat dan bahan. Alat itu tuh pengolahan data tuh alat ya? Kayaknya bukan alat kan? Instrumen sama alat itu sama kan, Mbak? Bukan? Maksudnya kalau alat, kalau pengolahan data itu bukan alat. Maksudnya yang C, kecuali SPSS-nya doang, SPSS-nya. Iya. Maksud saya itu perangkat menggunakan SPSS gitu, Bu. SPSS aja udah ditulis di SPSS. Langsung ditulis gitu aja. Gitu. Jadi nggak usah dibilang pengolahan data apa gitu, nggak usah siap. Jadi kayak apa alatnya aja yang dipakai. Jadi kayak apa namanya Google Form, kemudian apa namanya SPSS, Excel, terus habis itu MATLAB, terus habis itu Nime gitu aja. Berarti tanpa penjelasan gitu, Bu? Nanti ya dijelasin MATLAB tuh buat apa ya dijelasin, tapi maksudnya apa namanya? Jadi poin paling baris paling depan itu tuh alatnya dulu aja, alatnya dulu dijelasin buat apa. Terus kerangka konseptual. Jadi ini apa namanya yang dilihat itu benar-benar cuma dari dua ini ya, demografi sama persepsi dan pengetahuan, dan itu nggak pakai layer, pokoknya dijembreng gitu aja ya Mbak di fasenya. Enggak, Bu, nggak pakai apa, Bu? Maaf, layer. Enggak, Bu, enggak, karena nggak pakai NN. Jadi benar-benar nggak pakai layer kan, jadi nggak
Oh, yang level 1 kita lihat demografinya dulu, terus demografi ini baru kita lihat apa kepersepsinya nggak staging, nggak hierarkikal gitu kan. Berarti langsung dijembreng semuanya gitu kan. Nggih, Bu. Ya, oke lah. Hari Selasa jam 7 ya? Apa, Bu? Oh, nggak nih, bukan. Sama saya sama Pak Mirwan lupa. Oh, ini apa namanya? Yang rapat itu. Bener nggak sih? Nggih, Bu. Selasa jam 7 kan? Nggih. Jam Oke. 7 sampai jam 8. Oke. Data SNI. Oke. Penyusunan kuesioner itu tuh masuk di sini, Po. Kalau saya ngelihatnya penyusunan kuesioner itu tuh masuknya di bab 4 nih. Langsung ke bab 4, Bu. Ini semua ini yang apa? Yang ini nih harusnya masuk ke bab 4 harusnya sih. Ini mau Mbak Mi cerita tentang apa sih ini? Tentang produk yang terdekat itu kategorinya apa aja dan seterusnya ya. Cara penyusunannya Yang tahap satunya itu tadi ya. cara penyusunnya cara memilih produknya, cara mengkategorikannya seperti apa gitu sih, Bu. Kalau saya ngelihatnya yang tadi yang atas ini pindahin ke metode biar nggak bingung apa namanya. Ini kan masih metode kan, masih proses kan? Iya, sebelum mengambil data. Iya, karena kan ini masuknya di metode. Kalau bab 5 itu kan hasil Analisis. Hasil dan pembahasan. Sorry, ini belum selesai nih. Ini ditulisin hasil dan pembahasan. Aduh. Kalau di bab 4 berarti masuknya di subbab yang mana nggih, Bu? Dibikin subbab sendiri. Apa Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Justru jelasin yang tahap 1, tahap 2 tadi itu yang penting, Mbak. Nah, terus ini kan survei tahap 1 kan ini sebetulnya. Nah, itu dijelasin. Ini pindahin aja ke bab 4 biar nggak bingung orang. Terus habis itu analisis data ini maksudnya demografi kan? Nggih. Ini bukan, ini judul-judulnya masih perbaikin ya. Ini data demografi, ya kan? Terus ini apa nih? Kunci konsistensi produknya ya. Kenapa yang diambil 3 terbesar ini aja? Cut off point-nya yang di atas 0,6 pokoknya ya? 0,6, Bu. Oke. From branch alpha-nya, Bu. Oke. Oh, itu tadi berarti bukan data demografi, maksudnya kayak hasil survei 1, ya kan? Maksudnya, ya nggak sih? Ini survei, jadi kayak apa namanya hasil survei 1, terus ini yang tadi terpilih. Akhirnya kemudian nanti Mbak Mei nunjukin kan apa yang akhirnya Mbak Mei pilih barang-barangnya gitu kan ya? Nggih. Nanti diambil 5 tertinggi gitu, Bu. Kenapa 5? Nggak ada justifikasinya sih, Bu. Ya nanti dicarilah apa gitu kalau misalnya bisa ada. Maksudnya takutnya kalau ada pertanyaan terus ini Ibu dulu pernah ngasih apa namanya berapa ya 10 maksimal 10 gitu kalau nggak salah terdekat itu, Bu. Ada, Bu, saya kayaknya ada. Saya ingat ada kayaknya. Nanti disiapin aja ya. Nah, ini kan kayak tadi bab 51 berarti kan harusnya apa namanya pembahasannya tentang produk yang dekat.
terus habis itu 52 baru persepsi, kayak gini nih loh, Mbak. Nah, proses penyusunan kuesioner ini nih tahap kedua kan sebetulnya. Yang tadi kalau proses penyusunan kuesioner itu yang namanya penyusunan kuesioner itu biasanya masuk di bab 4 gitu. Nanti enggak apa-apa nanti masukin bab 4 aja. Jadi ceritain survei tahap 1 itu ngapain, terus nanti survei tahap 2 itu ngapain, masukin aja ini ke atas. Jadi benar-benar di bab 5 tuh ya hasil dan pembahasannya gitu. Kalau misalnya ini kan saya kan yang apa namanya survei 2 itu kan Bu, itu kan saya kan juga uji coba Bu. Nah uji coba itu masuk ke bab 5 perlu dijelaskan apa gimana Bu? Yang mana sih yang kuesioner yang coba reliability sama validity-nya itu? Itu kan yang secara umum yang atas lagi Bu. Yang ini. Iya, reliability sama validity. Apa ini namanya? Yang uji coba. Sebenarnya sih kalau saya sih itu tuh masuknya ya di bab 4 sebenarnya. Masuk di bab 4 nih. Jadi benar-benar di sini tuh ya hasilnya ya dari demografi itu baru masuk ke sini. Jadi kayak apa namanya? Ini juga masuk bab 4 tapi demografi masuk sini, terus apa namanya hubungan indikator dengan tahap hierarki ya masuk sini nanti. Kalau yang apa namanya validitas reliabilitas yang bukan uji coba masuk bab 4 atau 5 Bu? Masuk, pokoknya gini, kalau dalam tahapan sampai tahapan penyusunan kuesioner itu tuh masuknya bab 4 gitu. Tapi setelah itu, setelah hasil itu semua yang udah batasnya hasil itu ya masuknya bab 5 gitu. Termasuk apa uji-uji segala macamnya itu tuh yang membedakan tuh sebenarnya tahapannya gitu. Kalau misalnya dia masih penyusunan kuesioner dan penyusunan kuesioner itu baru digunakan untuk mengambil data, ya berarti dia masih di metode gitu Mbak maksudnya. Nanti Mbak yang membedain aja. Siap Bu. Gitu ya. Oke, terus ini citra kepercayaan kualitas risiko. Mbak, apa namanya? Ini udah dibikin sendiri sih yang ini. Cuma nah ini kan bener-bener masih kayak dari SPSS-nya ya? Ada yang saya ini sih Bu. Dikit ya. Sebenarnya yang saya bisa interpretasikan itu di signifikansi sama XB-nya Bu. Yang lainnya saya masih bingung Bu. Nggak apa-apa nggak Bu? Itu karena ada caranya untuk nulis ini juga di hasilnya, tapi ya wis lah apa-apa. Bentar deh. Ini kan Mbak Mei menggunakan ini multinomial logistic regression ini fungsinya untuk lihat parameter apa sih yang signifikan gitu ya. Citra kepercayaan, kualitas, risiko, terus habis itu apa namanya dasar ininya apa? Maksudnya kan kalau di sini kan ada terhadap apa gitu. Si afektif terhadap apa? Ada di bawahnya di reference kategorinya Bu. Kategorinya tidak menyadari Bu. Oh, I see. Jadi kalau misalnya oke ya udah. Tidak menyadari ya berarti semuanya. Oke. Nah, ini saya bingung Bu. Ini kan sebenarnya untuk menunjang pembahasan gitu Bu. Ini baiknya juga berfungsi untuk memvalidasi aturan fazi Bu. Nah, ini sudah tepat saya taruh di sini di bawah data demografi tadi itu Bu. Atau saya taruh di bawah Bu setelah validasi aturan fazi Bu. Nggak apa-apa taruh sini aja, baru ini nanti aja dipakai. Nanti dipakai
untuk pembahasan. Tapi memang valid, Po. Maksudnya hasilnya gimana? Hasilnya kalau saya lihat secara, maksudnya nggak detail peran. Kalau saya lihat dari trennya, Bu, mendukung sih, Bu, sama aturan fazinya, Bu. Citra, kepercayaan, kualitas, sama risiko. Per ini, yang per parameter estimasinya, Bu, saya lihatnya, Bu. Jadi dari misalnya pendidikan, misalnya citra gitu, Bu. Citra itu kan referensi kategorinya kan tidak menyadari. Nah, dia kognitif, afektif, konatif, dia itu tren kecenderungan untuk memilihnya itu meningkat, Bu. Seperti itu. Jadi istilahnya pendidikan itu semakin tinggi, dia akan semakin memilih tahapan HO-nya itu semakin tinggi seperti itu. Oke. Dari fazinya paling saya melihat dari ini sih, Bu, di aturannya ada berapa gitu yang pendidikannya tinggi seperti itu, Bu. Kalau di basisnya saya lebih ke deskriptif kualitatif gitu, Bu, analisisnya didukung sama hasil dari statistik gitu, Bu, sama literatur. Oke, kalau nanti ada pertanyaan ngapain susah-susah pakai fazi, udah kita lihat aja dari sini. Kalau yang pendidikan ternyata tidak, maksudnya di sini kan dari hasil parameter estimasinya ternyata yang signifikan itu cuma citra, kepercayaan, kualitas, sama risiko. Jadi dari sini kita ngambil aja 4 poin ini, kemudian kita implement, maksudnya kita lihat lebih detail ke konatifnya gimana, ke ininya gimana, terus ya udah ini aja hasilnya. Kenapa pakai fazi? Jawabannya apa? Iya, sebenarnya kalau saya melihatnya tuh statistik tuh malah melengkapi sih, Bu. Soalnya kita kan pengen tahu ketidakpastian dari manusianya itu kan, Bu. Jadi dari ketidakpastian itu didefinisikan yang sifatnya abstrak gitu, Bu. Jadi lebih kayak melengkapi gitu sih, Bu. Kalau saya nyambungnya, Bu, dari hasil statistik, Bu. Lebih melengkapi gimana? Jadi kalau secara statistik gitu kan kita nggak tahu. Memang kita tahu yang mempengaruhi itu 4, tapi kan nggak tahu polanya itu seperti apa gitu kan, Bu. Maksudnya kalau misalnya mau dibuat simulasi itu kan sulit gitu, Bu. Kalau saya sih, Bu, maksudnya karena keterbatasan saya gitu ya, Bu ya. Iya, maksudnya kalau statistik itu basisnya adalah sampling dan populasi gitu ya. Terus habis itu dan akhirnya kita perlu ngambil data lagi untuk sampel tertentu dan untuk karakteristik tertentu untuk dapetin insight yang baru. Tapi dengan fazi itu kita bisa ngeset anytime ketika udah rule-nya terbentuk, kita bisa ngeset misalnya kita punya mau mengklasifikasi atau mau menganalisis suatu kelompok tertentu atau target tertentu dan kita sudah punya parameternya, maka kita tinggal masukin aja dan dengan rule yang sama kita bisa mendapatkan hasilnya gitu maksudnya, Mbak. Nah, kayak gitu itulah. Nanti disiapin ya jawabannya. Fazinya untuk prediksinya gitu sih, Bu. Prediksinya. Agar lebih tepat, maksudnya lebih. Dan kita bisa mengubah-ubah parameternya sesuai dengan targeted ininya ke depan gitu. Jadi managerial implication-nya itu lebih applied gitu lah kalau pakai fazi. Oke. Ini yang ini ya, akurasi. Terus akhirnya diambil dari yang tanpa kuartil ini ya. Tapi nanti kalau ditanya ini basisnya apa, perhitungannya gimana? Ini sih awalnya dari penentuan kuartil dulu sih, Bu. Terus? Kalibrasi. Terus dicoba-coba, Bu. Coba-coba, terus melihat dari rata-rata. Oke. Istilahnya trial error gitu, Bu. Oke. Ini di spasi bawah ya, karena itu dekat dengan pengetahuan. Ya, nanti ini bakal jadi jadi pertanyaan. Iya, Bu. Ya.
usah pakai kuartil, pakai. Karena kan data kuartil ternyata akurasinya rendah, sama melihat kapanya itu Bu, Cohen. Cohennya itu yang paling tinggi itu dari tanpa kuartil Bu, di bawah. Oke, ya. Meskipun juga nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Tapi melihat dari akurasi Bu. Iya, ya wis nggak apa-apa lah. Partisi data. Oh, terus yang apa namanya intervalnya ini basisnya udah ada. Udah ada. Oke. Nah, ininya nanti saya rapikan lagi Bu. Yang transversinya. Semua yang dipakai trapesium atau ada yang trapesium, ada yang segitiga, ada yang triangle? Sebenarnya kalau dari hasil dari hasil NIME-nya itu semua trapesium. Dasarnya tuh trapesium, tapi ada yang core-nya tuh jadi satu, jadi kayak triangular. Jadi ada yang segitiga juga itu. Tapi kalau dari secara teori NIME-nya itu trapezoid. Oke. Terus yang triangle itu tuh karena apa namanya dari persebaran NIME-nya. Dari NIME-nya Bu. Tapi perlu dicek loh itu, kenapa dia jadi kayak gitu. Maksudnya apakah karena persebaran data inputnya atau gimana gitu? Dia milih itu yang paling sesuai atau gimana gitu? Nanti itu bakal ditanyain juga loh. Dari hasil ininya Bu, NIME-nya atau secara tapi jangan jawab dari hasil NIME. Jadi intinya itu kalau kita ditanyain tuh kenapa dia pakai segitiga, itu jangan jawab dari hasil NIME-nya ya besok pas ujian. Jadi ada. Dicek dulu dia tuh yang segitiga itu, nanti dilihat apa yang maksudnya maksudnya kayak membership function apa yang segitiga itu, terus dicek apakah memang dia segitiga itu karena data inputnya itu tuh paling fit ketika membership functionnya dibuat triangular gitu loh Mbak ya. Nanti dicekin ya. Oke. Pokoknya nggak boleh jawab dari NIME-nya ya besok pas ujian. Validasi alternatif. Oke. Jadi intinya adalah Mbak Mei itu menggunakan si MATLAB untuk memvalidasi hasil si NIME-nya. Karena kalau dari NIME itu nggak bisa set aturan Bu, dia yang mengenerate. Oke. Tapi kalau di run lagi kan dia kan ngacak lagi, jadi harus dibuat alternatif lainnya. Yang ngacak lagi si NIME-nya? Kenapa Bu? Yang ngacak lagi si NIME-nya? Iya, NIME-nya. Terus yang diambil yang mana terusan? Maksudnya at which point terus akhirnya udah yang ini deh rule-nya kalau dia setiap running dia ngacak. Jadi itu kan tadi kan ada 10 kali percobaan untuk menghitung akurasi itu kan Bu, yang menentukan kuartil 1, 2 atau tanpa kuartil gitu kan Bu. Nah itu saya ambil yang memiliki akurasi tertinggi Bu. Oh jadi rule-nya diambil dari rule yang punya akurasi tertinggi dari 10 kali percobaan itu ya? Oke, terus kenapa 10 kali? Nah itu saya belum nemu referensinya. Siapa tahu di prediksi yang ke-11 bisa 90%. Itu yang belum nemu referensinya, saya baca Bu, dari referensi yang saya dapat Bu. Cari ya nanti coba dicari replicated suggested replication number gitu ya, misalnya berapa kali gitu. Oke, pembahasan ini konatif.
Jadi secara umum orang-orang itu sampai di level konatif ya. Rendah tinggi cukup ini apanya sih? Kategorinya. Pendidikan. Kategori pendidikannya. Kurang keterangannya nggih, Bu. Masih atasnya keterangan ini gitu ya, Bu ya. Maksudnya rendah tinggi cukup itu rendah apa yang rendah, apa yang tinggi, apa yang cukup. Ini pendidikan, tingkat pendidikan. Itu kan mungkin ditambahin ya. Ini juga yang ini apa? Itu kemampuan ekonomi. Nah, oke. Ini Bu di bawah, Bu. Keterangan gambarnya, Bu. Oh, alah. Oke. Oke. Menjadi dewasa tua. Ini saya kemarin baca agak bulat, akhirnya saya atur lagi tata tulisnya, Bu. Tapi intinya seperti itu sih, Bu. Yang berlawanan itu di kemampuan ekonomi. Kalau di kemampuan ekonomi kita hasilnya adalah semakin tidak sesuai dengan nggak pengaruh di aturan fasinya, Bu. Kalau di penelitian orang lain itu kan kemampuan ekonomi itu kan kayak di satu-satu gitu ya, Bu. Maksudnya pendapatan dianalisa, dimasukkan gitu kan, Bu. Kalau di sini kan saya gabung dulu, saya atur dulu agar lebih konkret gitu kan, Bu. Jadi kemampuan ekonomi itu terdiri dari domisilinya dia di kota atau di desa. Jadi itu adalah gabungan ya? Nggih. Jadi karena kan pendapatan tinggi rendahnya di kota sama di desa itu kan berbeda gitu kan, Bu. Terus cara gabunginnya gimana, Mbak? Ada rule-nya, Bu. Jadi kan saya ambil dari statis BPS itu gaji di mana? Di desa sama di kota itu rata-ratanya berapa, itu saya buat ambang batasnya untuk menentukan tinggi rendahnya gitu, Bu. Ada rule-nya sudah saya cantumkan di atas, Bu. Jadi kemungkinan itu yang membuat sedikit berbeda. Kalau dari kita tuh berarti kan orang, maksudnya hasilnya menunjukkan bahwa kenapa, Bu? Dari kita kan hasilnya menunjukkan bahwa ya majority dia di konatif dan itu tuh ya didominasi oleh dewasa. Nah, saya khawatirnya itu karena profil respondennya Mbak Mei juga lebih banyak yang dewasa dibanding yang tua sama remaja. Jadi ini benar-benar, jadi ini hasil distribusi ini, karena distribusinya kan benar-benar beda ya, jumlah respondennya beda gitu loh antara dewasa, tua sama remaja, karena nggak sama kan, sehingga nanti hasilnya itu kemudian memang menunjukkan seperti itu. Bisa juga kan dipengaruhi sama proporsi yang nggak seimbang antara 3 kategori tadi gitu maksudnya. Itu nanti gimana? Ntar dipikirkan di limitasi saya bilang sih, Bu, bukan secara demografi, Bu. Limitasi itu kalau membutuhkan sampel yang lebih gitu, Bu. Oke, ya diadres di limitasi ya. Baik. Iya. Oke. Ini cuma tata tulisnya nih. Nah, ini tiba-tiba QR code ini dari hasil yang mana, Mbak? Sebenarnya itu kayak saran gitu sih, Bu. Maksudnya dari hasil penelitian yang mana? Maksudnya dari hasil yang mana? Belum saya tulis, sebenarnya itu kayak benchmark kayak dari BPOM gitu-gitu, Bu. Enggak, maksudnya kita tuh memberi saran itu tuh berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Belum saya masukkan, tapi ada referensinya, Bu. Dari hasil penelitian kita? Enggak, itu saran. Jadi yang namanya saran,
saran itu adalah saran yang kita berikan dari hasil penelitian kita. Kalau kita nggak meneliti itu ya nggak boleh masuk instan. Tapi itu bukan kita nggak meneliti hal tersebut, itu tuh nggak nyaman. Jadi bayangan saya sih nggak usah. Berarti saya yang ini aja ya Bu ya, yang dari segi data jadi survei itu yang usia. Jadi si hasil fuzzy itu nanti akan digimanain. Nah itu kalau misalnya memang itu bisa diincorporate dengan QR code ya monggo, itu boleh. Tapi kalau ternyata hasil fuzzy-nya itu nggak bisa diincorporate dengan QR code dan seterusnya tadi, ya jangan gitu. Gitu. Oke, untuk dua. Nah ini sarannya ini justru jadi saran itu apa namanya, limitasinya apa, kemudian enggak, dan pasti nggak cuman aturan fuzzy-nya aja kan. Jadi kan banyak hal yang bisa jadi sarannya tuh kurang ini yang jelas. Karena banyak kekurangan juga. Yang pertama kan kekurangannya adalah kita distribusi apa namanya respondennya nggak sama antar kelompok ini ya kan. Terus habis itu apa namanya di aturan fuzzy kitanya tuh maksudnya belum pakainya pakai NIME ya, generationnya itu tuh pakai NIME sehingga itu belum mengcover semua aturan. Itu kan kemarin kan ada kekurangan kayak gitu juga tuh Mbak. Dan seterusnya. Jadi ada banyak itu tuh ya dijabarkan aja, terus habis itu dari kekurangan itu tuh sarannya apa gitu. Terus dibuat poin-poin aja. Gini. Itu ya. Berarti saya jabarkan dulu baru untuk misalnya yang belum tercover gitu. Dibuat poin-poin aja. Saran penelitiannya adalah satu, apa namanya, jelasin dulu. Maksudnya kayak apa namanya, kekurangannya apa, terus habis itu mau ngapain gitu. Terus nanti dua apa, terus harusnya sebaiknya ke depan gimana. Tiga apa, sebaiknya ke depan gimana kayak gitu. Oh gitu. Kekurangan gitu. Sebenarnya saran tuh bisa dua ya, jadi limitasi dan future research gitu. Ya, tapi dibikin poin-poin juga nggak apa-apa Mbak. Maksudnya daripada file apa kayak gini, karena banyak kan yang sebetulnya limitasinya nggak cuma satu. Gitu. Ya. Oke. Ya wis dah. Berarti itu direvisi dulu, terus kira-kira kan Pak Mirwan mungkin weekend ini. Nah, terus kira-kira mau maju mas kapan? Kalau saya sih misalnya Senin masukin gitu ya Mbak ya. Kan sehabis dari Pak Mirwan kan insya Allah weekend, berarti kan Senin misalnya bisa masukin, terus kira-kira mau ujian kapan ya? Saya manut jadwalnya Ibu. Aduh. Karena Ibu yang padat Bu. Kalau saya nggak ada hitungannya, nggak ada kegiatan Bu. Luasnya kan sudah kuliahnya, jadi saya manut Ibu. Selonggarnya Ibu. Tanggal 23 jam 1 saya bisa. Tanggal 23 jam 1. Saya coba sampaikan ke Mbak Yanti. Apa nanti ya, kalau 23, itu tanggal 23 jam 1, cuman kalau enggak ya mungkin setelah tanggal 31 mungkin 31 ya, kalau nggak tanggal 23 tanggal 31. Ya Bu, nanti saya coba sampaikan alternatif. Nanti tanggal 23 dulu aja, kita lihat gimana responsnya apa dosen-dosen yang pengujinya ya. Kalau pada bisa ya tanggal 23 aja. Oke. Ini saya kan sudah bikin PPT-nya Bu. Nanti sekalian saya kirim ke Ibu atau gimana Bu? Untuk hasil revisi saya perlu revisi ke Ibu lagi nggak Bu? Nggak usah lah, langsung aja sampai ke Mbak Yanti. Biar cepat ke Mbak Yanti. Nanti kan udah masuk-masukkan lagi yang lain. Oke. Untuk PPT-nya saran saya tuh landasan teori nggak usah. Jadi cuman apa namanya, latar belakang satu halaman, satu slide aja atau 2 slide maksimal. Tinjauan pustaka cuman gambar kotak itunya aja, gambar apa reference matriksnya aja. Terus habis itu metode sama hasil. Dah. Terus nggak usah lama-lama, maksimal 20 menit gitu. Ya, itu ya Mbak. Oke, ya guys. Selanjutnya Hatur nuwun nggih Bu. Ya, sami-sami. Mbak, ini udah Lintang, silakan Tang. Izin share screen ya Bu ya.
Oke. Saya izin live nggih, Bu? Yo, silakan. Ini jadi kemarin saya sudah nyoba yang ditambahin demografi, data demografi itu hasilnya akurasinya itu 0,4. Oh, lumayan lah ya naik ya. Enggak, dari 0,5 Bu, dari 0,5 turun 0,5 ya. turun. Tapi pas saya ganti jadi cuman 2 mengebut dan tidak mengebut, itu naik jadi 0,7. Ya, udah itu aja deh. Udah. Tapi ini koin skapanya itu nggak tahu kenapa kok 0 gitu ya Bu dapetnya. Hitung manual aja deh. Kenapa ya? Koin skapa. Kenapa ya kok bisa 0? Ada apa data inputnya? Tapi kan kalau data input akurasi keluar, masa Coins apa nggak keluar sih? Nah ya makanya. Nah ini masih mau saya ini lagi. Masih Kalau nggak ya itu manual aja. Oh ya. Maksudnya kayak kan Cohens kan maksudnya basisnya adalah biasanya max dikurangi min dibagi standar deviasi terus nanti dapat parameternya terus dicek ke operating karakteristik kan. Kalau misalnya ini nggak keluar ya wis manual apa. Oh iya. Tapi udah nggak apa-apa, kita berhenti di sini aja nggak apa-apa. Oh iya. Saya kalau kayak gini nih kalau nggak berhenti nggak bakal ada ujungnya ntar. Ya deh. Ya. Oke. Sama kemarin dari terus Maranatha ya kenapa? Bentar say. Coba tadi di name-nya dulu. Oh ya. Di name itu, di name-nya ini kan Lintang kan pakainya kan NN ya? Iya. Nah, kan ada layer structure dan seterusnya. Nah, itu tuh basis setiap justifikasi basisnya itu tuh Lintang udah nemuin maksudnya setiap setting yang Lintang lakukan itu Lintang udah punya basisnya belum? Untuk activation functionnya sih Bu udah ya. Oke. Kayak misalnya akhirnya nanti berapa layer, kemudian apa namanya dan seterusnya itu tuh nanti kan itu pasti bakalan di-explore. Artinya jangan sampai kita bilang bahwa ini dari namanya kayak gini gitu. Ya. Oke. Jadi itu perlu diiniin karena ini purely ANN atau ada fuzzy-nya ini Lintang kemarin ini? Pure ANN doang Bu, nggak ada fuzzy. Iya. Iya, berarti kan kalau ANN kan masih kayak layering-nya itu kan kita perlu define ya, maksudnya kita perlu paling nggak ada justify, maksudnya berapa layer yang akhirnya terbentuk, kemudian layer-layer tersebut merepresentasikan apa, itu tuh juga perlu dipahami. Oke. Ya. Udah berhenti, kalau saya udah dari 0,7 ini udah berhenti aja, terus tulis ya bab 4 sama bab 5 sama bab 6-nya. Oke. Sama kemarin dari Universitas Maranatha tuh dapat pemberitahuan lagi, surat pemberitahuan paper terpilih gitu. Jadi kan Maranatha punya kerjasama sama Journal of Integrated System itu kan Bu. Nah jadi katanya ini di suratnya dinyatakan berpotensi untuk dapat dimuat pada jurnal itu dengan modifikasi dan pengembangan secara signifikan gitu Bu katanya. Nah kemarin kan Lintang tulisnya nggak semua kan? Enggak. Maksudnya nggak semua yang dari S1 dituliskan. Kemarin kan kalau nggak salah cuman apa aja Tang yang masuk situ? Sebentar Bu. Lupa. Soalnya kan saya minta jangan banyak-banyak kan kemarin, terus akhirnya Lintang kan nggak semua kan diisi yang dituliskan. Iya. Sebentar. Kemarin itu
Ini kok Ctrl F aja lintang gitu. Nah, semua nggak sih? Semua ya? Tapi ada yang hasilnya nggak saya ini, ada Coba hasilnya ya, hasilnya nggak semua. coba yang Kemarin kan saya ada uji mediasi, kayak uji mediasi itu enggak, terus terus apa lagi? Ini model empiris perilaku ngebut ini ya, apa namanya? Modelnya Lintang persis banget sama model yang skripsi ya? yang di sini. Iya. Oke. Terus hasilnya ini kemarin hasil yang dari skripsi semua udah dimasukin di sini atau belum? Belum ya? Belum. Kalau misalnya belum nggak apa-apa tapi jadi maksudnya yang GIS-nya tetap dari S1 gitu, karena nanti dari S2 kita bikin jurnal lainnya aja. Oh iya. Jadi ya itu sih Bu, saya kan ada syaratnya tuh yang pokoknya tidak boleh lebih dari 40% overlap dari yang paper gitu kan. Nah ya itu dia sih. Antar coba saya tulis kalau buat jurnalnya. Oke, ya. Maksudnya kalau Lintang itu kapan ada deadline-nya nggak sih? Dia setahun tuh bulan Juni dan Desember untuk publikasinya. Nggak ada deadline gitu sih Bu, cuman bakalan publisnya Juni sama Desember gitu bilangnya. Oke. Iya. Sinta berapa ini? 4 kalau nggak salah tadi saya baca. Ya, tapi bayangan saya walaupun di extend tetap dari S1-nya, hasil S1-nya aja ya. Iya. Maksudnya untuk yang S2-nya nanti ditulis lagi, kita tulis international journal aja. Gitu. International journal insya Allah bisa tuh Q1 Elsevier juga bisa masuk yang Lintang kerjain sekarang. Iya. Oke. Dari saya, terima kasih. Sama-sama. Terus habis itu berarti Lintang tulis ya Tang, maksudnya ya dalam beberapa waktu ini. Iya Bu. Oke, tulisnya tulis. Jadi gini, sekarang kalau saya pribadi loh ya, itu terserah Lintang. Maksudnya gini, Lintang mau mana yang diutamakan. Cuman kalau saya pengennya ya yang tesisnya dulu gitu. Karena kan syarat lulus sudah ada kan Lintangnya. Iya. Jadi kalau misalnya tesisnya udah, terus si jurnal tadi mau diproceed, ya oke, maksudnya nggak apa-apa gitu. Jadi monggo Lintang deh yang putusin mau fokus yang yang mana dulu gitu. Tapi kalau saya sih yang namanya kita nulis jurnal tuh insya Allah kita bisa terus bareng nulis jurnal even setelah Lintang lulus juga gitu. Maksudnya bisa gitu. Kalau memang Lintang punya passion di situ gitu ya, itu kita bisa terusin gitu. Jadi nggak berhenti sampai sini. Cuman ya mau Lintang mana yang Lintang fokusin dulu, saya ikut sama Lintang, keputusannya Lintang aja ya. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Terus siapa lagi tadi ya? Mas Muna dulu ya. Silakan Mas Muna. Ya Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Bu? Ya, terdengar. Yang kemarin share screen atau dari ininya aja Bu, yang saya submit. Oh iya, Anda tuh udah submit ya. Harusnya dilihatin ke saya dulu baru disubmit ya. Oh gitu ya Bu. Ya ini saya liatin. Nanti kalau ini saya upload versi yang setelah dilihat lagi. Kan nggak apa-apa ya Bu? Ya, tapi besok lagi
itu dulu ya, maksudnya submitnya nanti setelah ada approval dimanapun tuh gitu. Oh iya, iya. Oke, ya wes. Mohon maaf ya Bu Fitri ya. Enggak, ya maksudnya biar, soalnya besok lagi itu kan itu kayak misalnya di pekerjaan terutama ya, itu kan jadi kayak apa namanya, melangkai, dan nanti yang tanggung jawab kan yang apa namanya, supervisor biasanya gitu. Nah itu nggak boleh kalau biasanya gitu. Ya, Bu. Oke, saya Ini lembar hasilnya sebenarnya dari komen yang dulu Bu Fitri nge-get ya. Di semua sudah saya masukkan. Dari awal dalam komennya yang tidak ada signifikansi halaman 89 itu Oh, sudah. ini Mas Muna masukin di halaman terakhir ya? Iya Bu. Nah ini harusnya di halaman yang paling depan, paling atas sebelum draft revisi. Oh iya Bu. Karena kan yang mau dicek ini dulu. Oh gitu ya Bu. Terus Ini nanti dipindah. mergernya jadi di belakang. Ya nanti saya ini lagi. Dipindahin aja, ini yang paling depan, baru draft revisinya di belakangnya. Oke. Ini kemarin yang sudah dicek sama Bu Fitri kan sampai keempat, yang keempat itu saya tambah ini ya Bu, untuk membandingkan antar tas, jadi lebih detail di halaman 98. Jadi karakteristik masing-masing tasnya itu halaman 98, coba ya. Ini nah ini ini Bu, yang elemen-elemennya masalah usabilitasnya, jadi bisa lebih terlihat bahwa yang dikatakan sulit ini menegaskan dari hasil analisis statistik yang ada. Iya. Terus itu yang dari karakteristik tiap tas dan sudah dijelaskan di sini. Habis itu balik ke yang paling belakang. Tambah perbandingan dua versi. Ini sudah perbandingan dua versi. Oh iya Bu, sama yang penambahan selanjutnya itu yang nomor 3. Apa? Oh, learning faktornya itu. Learning faktor, saya coba nambah satu orang untuk membedakan. Memang waktunya jadi ini Bu, nggak secepat. Itu belum selesai loh. Untuk mengurangi dampak dari learning factor yang mungkin terjadi, titik itu apa? Anda lakukan apa? Ini sekitar 1 bulan ya untuk mengurangi dampak. Itu kan kayak ada 1 bulan titik, terus ada kalimat baru itu. Jadi kayak saya berekspektasi adalah ada hal lain, yaitu penambahan tadi tuh loh Mas. Tapi nggak ditulis di sini. Iya Bu, nggak ditulis di sini, tapi sudah ada di halaman ini sih. Dan ditambahin aja di sini, karena dosen-dosen tuh biasanya di ini sebagai apa namanya, reference point-nya dulu. Oh gitu ya Bu, nggak langsung ngecek halaman ini ya Bu? Ya Bu, ini kurang. Yang di situ aja untuk learning faktor, untuk 1 orang, terus dari situ hasilnya ini Bu.
Ini kalau yang satu ada responden A, itu khusus untuk melakukan yang pekerjaan satu saja atau versi satu. Kalau yang responden B itu khusus untuk melakukan pekerjaan yang versi 2 saja. Nah, hasilnya itu ini yang completion time untuk versi SUS, apa namanya, dari masing-masing nilai SUS. Terus yang ini versi completion time. Jadi kalau yang dia ini yang rata-ratanya, average-nya. Terus ini yang average. Nah, yang part B ini cuman partisipan B hanya melakukan versi 2 saja. Dia nggak melakukan versi 1. Berarti memang udah lebih cepat ya, maksudnya sudah, ya kan? Iya, Bu. Tapi yang bagian ini kan average-nya dia lebih tinggi daripada average versi 2 yang lain, yang tas 3 sama tas 4. Tapi dia tetap lebih rendah cepat. Daripada itu toh? Lebih cepat daripada average-nya versi 1 dan average-nya versi 1 yang tugas 4 ini. Iya, kita kan membandinginnya kan dengan 1 dengan 2 kan? Iya. Dan itu semuanya lebih rendah toh? Lebih rendah, Bu. Ini juga lebih rendah 274, ini 252. 665 ini 396. 437 ini 355. Jadi kalau yang cuma satu tok partisipan A dia lebih lama. Terus kalau yang dari average-nya juga dia secara rata-rata juga lebih cepat di partisipan B, Bu. Cuman memang dari rata-rata ini karena ini kan ada learning factor yang average ini ada yang kalah, ini 218, ini 369, ini 396. Karena ini kan ada faktor learning-nya ya, jadi dia lebih cepat seperti itu. Jadi bisa lebih meyakinkan sih tambah itu. Terus nah itu ditambahin aja, jadi tadi kan jangan untuk gini titik ada komanya gitu kan, maksudnya apa yang udah dilakukan dijelasin lagi di respons yang tadi ya Mas. Oh nggak apa-apa ya Bu, kata-katanya panjang. Nggak apa-apa. Terus nomor 4 tadi udah, nomor 5 perbandingan untuk kedua versi, baik untuk perbedaan di sisi masing-masing ini ditambahkan pada bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan halaman 108 sampai 110, lampiran 10 halaman 170 sampai 172. Ini sih Bu perbedaannya. Tabel fitur elemen lebih detail. Ini kan tabel ini 10-nya judulnya salah, belum saya ganti. Fitur elemen pada masing-masing software versi 1 dan versi 2. Tuh, terus untuk yang lebih detailnya itu juga ada di bagian pembahasan. Nah, ini perbedaannya learning factor, ini perbedaannya di sini Bu, penambahan fitur dan perbaikan untuk software versi 2. Menebalkan apa poin-poinnya ini, memberikan fungsi box sampai ke 20 sudah ada. Secara global sih hanya itu sih, nggak ada karena ada yang lain. Sama detailnya ada di bagian lampiran tadi. Kalau ini kan fungsi yang secara global, penambahan, tapi kalau yang tadi buttonnya seperti apa, bedanya labelnya seperti apa, captionnya, control blocknya, jadi lebih detail. Kalau ini cuma poin-poin saja sih Bu yang saya. Itu Menjelasin versi 2-nya tadi kan untuk apa bedanya gitu. Terus apakah
usabilitas dan kinerja dihitung bersamaan. Apa Oh, perbedaan ini kemarin udah kita bahas kan ya? udah itu? Yang tambahannya aja? Tambahannya sih nggak ada sih sesuai yang Kalau dibahas. yang bawah? Jadi saya tambah di dasar teorinya, Bu, sama metode penelitian. Yang bawah ini saya masukkan di dasar teori di halaman 42-43. Jadi teori tentang kinerja dan lain-lain. Ada verifikasi gitu. Terus yang ketiga, nomor 3? Verifikasi. Nah, tambahkan proses verifikasi hasil output sistem dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Ini di pembahasan, Bu. Proses perbandingan hasil ditambahkan pada detail pembahasan baik untuk pengujian inventory ataupun bagian masuk ini di halaman ini. Sama uji errornya. Ini saya masukkan bagian. Ini, Bu. Aduh, kok rusak ya? Ini harusnya iya. Saya ini lagi. Ini equation 41 sampai 45. Terus ini tabelnya ya, input output. Terus hasil dari itu didapatkan dari output perhitungan secara otomatisnya keluar ini. Seperti ini. Ini perbandingan nilainya sama kok. Ini 1,1, 13,3. Terus ini kan ada 365, 98,4. Ini pakai apa, Mas? Itu ini, Bu, akses, Bu. Tapi yang bentuknya ini tabelnya. Ya. Baru nanti itu kan datanya keluarnya ada di bagian ini, Bu. Nah, ini reportnya. Kalau ini yang masih bentuk tabel itu 365, 30,4. Ini kan sama 365, 30,4 untuk kebutuhan bulanan, minimum kebutuhan bulanan 25, 40, 1,1. Saya coba buat 1,1 kebutuhan bulanan di sini, terus ada di sini 40, 1,1, 4,74. LQ finalnya ROP sama SA ada semua sesuai. Terus selanjutnya untuk yang pemasok juga sama. Pemasok dia ini kan dari semua data yang ada kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan secara otomatisnya. Ini didapatkan sama 16,8, 30,4. Nah, 205, 200 ya. Yang ini 205, 200 ini dari 1,1 dikali lead time-nya 3 dikali harga beli, kemudian ditambah biaya pesannya 6.000 tambah harga beli kali jumlah pesanannya 24 kali 5, jadi dapatnya segini 205, 200 seperti itu, Bu Fitri. Kemudian yang error, pengujian verifikasi error memiliki error baik diuji secara individu atau masing-masing komponen dan integritas dari fungsi sistem secara umum. Kemudian didapatkan dari masing-masing model dan rumus yang ada dapat dilihat secara detail. Jadi poin perbaikannya itu di sini sih, Bu, error-errornya yang sebelumnya perbaikan kesalahan, pembacaan data, bahan bulanan, fungsi navigasi, keluar form tiba-tiba. Jadi ini kayak errornya yang terjadi. Kemudian solusi ini yang kemarin record saya yang nggak saya masukkan di dalam tesis, langsung saya masukkan. Itu kurang lebihnya sudah saya masukkan semua. Jadi kesalahan itu kemudian sudah dihilangkan, jadi lebih baik lagi, Bu. Itu yang kemarin saya temukan. Kemudian
apa yang disarankan. Nah, ini software versi 1. Itu kan udah jawabannya sama dengan yang tadi toh. Kayak Iya. mengapa perlu dibuat versi 2, tambahkan perbedaannya kan sama dengan jawaban yang pertanyaan yang di atasnya tadi toh. Iya, sama. Jadi jawabannya ya sama juga. Iya, halaman ini juga sudah ada. Kemudian apa yang disarankan setelah versi ini, di perkembangan versi selanjutnya ditambahkan dan disarankan uji yang lain. Ini sudah saya ini sih sesuai dengan nasihat Pak Mirwan sebelumnya. Ujinya apa sudah saya masukkan. Kemudian di juga sudah diubah halaman 1. Kemudian tambahkan karakteristik dari UMKM di naskah. Ini ada di dasar teori, Bu, karakteristiknya yang tidak terstruktur. Jadi proses bisnis plan-nya tidak terstandarisasi dan tidak terstruktur, itu memang ada. Nah, untuk itu di halaman 40 sampai 41. Kemudian jelaskan hubungan hierarkikal dengan proses bisnis plan-nya ya. So ini proses bisnis plan hierarkikal ini lebih ke proses bisnis plan yang inventory. Jadi kan ada nanti pemasaran, ada produksi, ada yang inventory. Nah, seperti itu. Nah, di bagian inventory ini tetap melibatkan bagian-bagian yang lain. Misalkan dapat dari data pembelian atau purchasing, bagian biasanya kan procurement ya, Bu. Proses bisnisnya. Nah, itu nanti dapat data-data pemasok dan harga-harganya. Kemudian dapat data rencana penjualan, itu nanti digunakan untuk stok ya, rencana pembelian untuk EOQ sehingga sesuai dengan kebutuhan prediksi bisa melayani setiap konsumen yang ada, seperti itu. Jadi penggabungan walaupun dia inventory tetapi harus ada prediksi dari bagian purchasing dan bagian procurement sih, seperti itu. Terus tapi nggak secara detail nggak apa-apa ya, Bu, yang bagian ya sudah saya. Nggak apa-apa. Kemudian untuk teknologi tepat guna ini sesuai dengan prinsip dari UMKM dibanding industri besar, usaha besar, itu dia lebih menyerap intensif labor daripada kalau yang industri besar itu intensif kapital. Maka nanti ditambahin di sini sedikit lah, Mas. Maksudnya poinnya aja, kayak 1-2 kalimat tentang jawabannya, Mas. Kayak kenapa sih disebut tepat guna, kenapa hierarkikal itu 1-2 kalimat aja, jadi nggak hanya cuman sudah ditambahkan doang gitu ya. Terus di spasi bagian, saya agak OCD nanti karena di bagian itu tuh kan Anda menunjukkan apa itu kata depan bukan imbuhan ya. Oh iya, Bu, ini Bu. Bawahnya juga. Oke, jadi nanti ditambahin 1-2 kalimat aja di sini untuk apa namanya, poin-poinnya aja. Ya. Iya, Oke. Jadi sehingga dengan adanya teknologi ini tidak mengurangi tenaga kerja, tetapi menambah kemampuan tenaga kerja yang memang sebenarnya terbatas pendidikannya, meningkatkan efisiensi sih sebetulnya. Meningkatkan, ya kan? Iya. Karena tidak butuh pengetahuan yang terlalu tinggi untuk UMKM, cocok gitu, seperti itu. Kontribusi dan originalitas perlu di-highlight. Nah, ini di pembahasan ya harusnya saya tambah di sini, nanti saya tambah lagi. Untuk kontribusi dan originalitas, proses dari pengembangan ini dimulai dari identifikasi sehingga lebih bisa tahu permasalahan yang ada di UMKM. Kemudian kontribusinya yang lain adalah melibatkan UMKM sejak awal ya, sampai pengembangan kebutuhannya seperti apa, kemudian sampai user testingnya juga masih melibatkan UMKM sehingga harapannya lebih mudah diterima dan lebih bisa mewakili pengguna UMKM secara umum, seperti itu sih, Bu.
dari kontribusi dan originalitasnya. Jadi memang bukan dibangun atas inisiatif sendiri, tapi sudah melalui identifikasi permasalahan dan melibatkan sejak awal. Terus ini tambahkan user kebutuhan ini di lampiran. Ya ini harusnya saya tambahkan ya, lebih biar bisa lebih mudah dipahami ya Bu. Ini hasilnya ini Bu. Jadi kan misalkan P1, P2 ini yang masalah yang ada ya, itu misalkan ini pengelolaan inventory, pemilihan pemasok, ini kan dari responden-responden yang ada. Itu ada yang jawab iya, tidak, ini terus saya prosentasekan seperti ini. Proses identifikasinya seperti itu. Jadi mereka justru bilang bahwa pengelolaan inventory dan pemilihan pemasok itu yang memang diperlukan gitu ya? Iya, seperti itu. Tapi ini Anda nggak apa namanya? Ini benar-benar pure mereka milih, mereka bilang gitu. Iya Bu, saya pakai ini kuesioner. Ini kan saya bikin pilihan lainnya juga gitu. Nah, kebanyakan sih cuman yang dipilih ini aja sih, ada 4 gitu. Seperti itu dari. Artinya ya itu bisa menjustifikasikan kita memang ternyata diperlukan ya untuk pengelolaan inventory sama pemilihan pemasok itu gitu. Iya. Paling banyak sih. Seperti. Tapi ini kan lama usahanya beda-beda, ini dalam bulan Bu. Kalau saya ngilangi yang cuman bentar ini kan ada 2 bulan sama 3 bulan. Itu akhirnya jadi agak seperti ini, 66,7 sama 83. Malah lebih tinggi lagi ya. Kalau yang 2 bulan sama 3 bulan ini saya ikutkan, dia jadi turun 62,5. Oke. Jadi identifikasinya dari lampiran, cuman apa ini perlu ini Bu, sebutkan prosentasenya itu? Enggak usah, nggak apa-apa, udah nanti. Itu terus bahkan user identifikasi, apa hubungankah antara kebutuhan terhadap sistem dan usabilitas? Ini ada sih Bu, ini malah saya kalimatnya kebanyakan yang ini saya tulis. Nggak apa-apa. Pengujian tingkat usabilitas. Itu loh spasinya tuh dibenerin, gemes saya lihatnya. Ini ke satu ini 1,5 ya. Oh iya. Dijadikan seperti ini aja Bu ya. Iya. Biar seragam aja sih. Ini kayak kopas dari itu, terus habis itu dia langsung itu pakai yang format sebelumnya. Terus. Iya. Jadi penting usabilitas. Hubungannya di mana? Hubungannya ini Bu, untuk mengetahui apakah sistem itu sudah efektif, efisien, mudah bisa dipahami oleh atau enggak. ke respondennya. Jadi enggak hanya berfungsi seperti itu. Jadi sudah lebih disesuaikan. Oke. Nah ini yang terakhir itu kan rumus-rumus. Rumus sudah kan ya kemarin. Ini langsung rumus ngeceknya gampang nih Pak. Terus bawah udah ya wis. Ini rumus-rumus semua, ini rumus, ini sinkronkan simbol juga. Yang ini juga cuman perhitungan. Terus udah konsul Mbak Yanti belum? Anda mau yudisium kapan? Yudisium ini Bu, ternyata tanggal yudisium nanti ada di tanggal kelulusan Bu. Di tempat transkrip ininya pakainya tanggal yudisium. Kalau saya ini Bu, ada beritanya itu kalau kecepatan nanti balikin uang. Oh, jadi mau biar Januari aja? Iya, insya Allah seperti itu. Ini ngejar ya udah. Berarti kan kalau misalnya Januari kan berarti bisa sambil nunggu nilai keluar juga ya? Iya, sambil nunggu. Ya wes. Oke, berarti Januari nunggu nilai keluar. Berarti kan ini revisi sudah. Kemudian Anda kan masih punya waktu 1 bulan nih. Nah ini kemarin Pak Mirwan sempat bilang dan saya juga ngobrol sama Pak Mirwan, itu hasilnya dari Farudin, dari Mas Muna itu tuh bisa dikeluarin 3 hal. Yang pertama, untuk metodenya Mas Muna ini, metode pengembangan softwarenya ini, itu tuh nanti kita bisa majuin ke paten.
Terus softwarenya itu kita bisa masukin ke hak cipta. Terus untuk paper jurnal evaluasinya itu bisa masuk jurnal internasional gitu Mas. Jadi nanti kalau misalnya memang Mas Muna mau, ya ayo kita proses untuk yang 3 itu gitu. Paten, hak cipta, sama jurnal internasional gitu Mas. Nanti kalau misalnya memang itu seperti apa Bu? Maksudnya apa beda-beda yang disubmit nanti? Beda-beda. Ada 3 hal. Jadi 3 luaran dari satu pekerjaan Mas Muna ini ada 3 luaran, 3 output. Output yang pertama ya paten. Paten itu nanti dari metode yang Mas Muna kembangkan untuk mengembangkan sistem ini gitu loh. Terus yang kedua sistemnya sendiri itu tuh nanti dokumennya beda lagi, tapi nanti keluar dari outputnya adalah hak cipta. Jadi kalau ada orang lain mau pakai, nah itu nanti itu Mas Muna nanti kan itu akan ada, maksudnya Mas Muna, saya sama Pak Mirwan kan di situ juga, nanti akan sesuai keputusan kita, apakah kemudian kalau UMKM kita kasih free, kemudian maksudnya atau seperti apa, itu nanti ya silahkan gitu. Itu hak cipta. Kemudian yang ketiga ini jurnal. Jadi kalau jurnal internasional hasil evaluasinya tadi dari sistem yang dikembangkan dari tahap 1 sama tahap 2 tadi Mas. Oh iya. Nah, ya satu-satu dulu, nggak langsung 3-3-nya rapopo. Terus nanti nanti saya kirimin contoh untuk dokumen yang disiapkan untuk mendaftarkan paten. Terus nanti saya minta juga contoh Pak Mirwan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan hak cipta untuk softwarenya gitu Mas. Ya, itu kalau jurnal itu kan ada kayak untuk dan bisa nambah ini ya Bu, di CV ya. Kalau paten sama cipta bisa juga? Ya bisa juga lah, justru lebih maksudnya itu juga bisa. Maksudnya lebih strong juga. Strong point juga. Ya, masukin di CV paten, udah ada paten apa, punya hak cipta apa gitu. Berarti di juga ada penilaian itu juga ya Bu? Ada. Oh. Mas Muna ini dosen ya? Belum Bu, mau nyoba. Ada. Di sebentar ya. Cuman biasanya loh, ini saya cuma ngasih tahu aja, biasanya itu silakan Bu kalau mau share screen. Nah, ini jadi rancangan teknologi atau karya teknologi yang dipatenkan itu malah kumnya 40. Bu, bisa di share screen Bu? Ini nih, paten nih kumnya 30. Terus hak cipta, ini hak cipta namanya hak cipta. Ini sih. Nah. Sama hak cipta sama paten sama-sama 30. Tapi intinya itu bisa gitu. Itu tuh jadi satu hal yang kelebihan Anda kalau punya itu gitu Mas. Paten sama hak cipta itu ya sama publikasi ya, sama-sama pentingnya gitu. Oke. Ikut sih Bu, minta bimbingan dari Bu Fitri sama Pak Mirwan. Itu ada bayarnya juga nggak Bu? Nanti bayarnya ini gimana? Kayaknya enggak deh, tapi nanti coba saya cek lagi ya Pak Mirwan, kayaknya enggak. Iya Bu, ini kan tinggal nunggu aja sih Bu, nggak ada kegiatan juga sih. Maksudnya
kuliah kan sudah selesai juga, nanti bisa saya sambil mulai nulis-nulis kalau ada contoh ini panduan guideline sambil nunggu yudisium, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya. Berarti yang tadi koreksinya dari Bu Fitri, poin-poinnya ditulis, kemudian yang masukin 1 kalimat, 2 kalimat lah paling enggak gitu. Terus yang bagian itu dinaikkan ke atas ya, nanti saya submit. Yes. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Ya, nanti saya kirim file-filenya, mungkin via email ya, maksudnya contoh-contoh untuk pengajuan paten, pengajuan hak cipta, terus habis juga ya Mas Muna juga bisa nulis, mulai nulis jurnalnya. Mana dulu yang mau ini ya nggak masalah. Misalnya mau jurnalnya dulu atau patennya dulu atau apanya dulu yang mau dimulai, ya monggo satu-satu lah. Tapi itu semua bisa jadi milestone-nya Mas Muna juga. Iya Bu, Bu Fitri. Okay. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama. Lanjutnya Mbak Tami. Love ya Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tamidah. Baik Bu, selamat pagi Bu Fitri. Pagi. Kok sampai sekarang kok saya belum terima ini sih? Apa? Iya Bu. Belum menerima